Dalam kelemahan, kasih karunia-Nya cukup. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan satu kebenaran penting. Tuhan tidak selalu menghilangkan kelemahan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak selalu menghilangkan kelemahan kita, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Dan kasih karunia-Nya itu cukup bagi kita. Sehingga Bapak, Mama, Saudara, firman Tuhan hari ini patut untuk kita renungkan bersama-sama dari kesaksian Paulus yang pertama. Saudara, Paulus pernah mengalami satu hal rohani yang sangat luar biasa. Dia bercerita bahwa sekitar 14 tahun sebelumnya dia pernah mengalami suatu perjumpaan rohani yang sangat dalam. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia dibawa sampai ke surga tingkat ketiga yang disebut Firdaus, tempat kediamannya Allah. Paulus melihat dan mendengar hal-hal yang sangat mulia, hal-hal yang sangat dahsyat, sampai dia tidak bisa menjelaskan itu dengan kata-kata manusia. Dan saudara, bagi Paulus itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa, bukan pengalaman yang biasa. Dan bagi dia, tidak semua orang bisa mengalaminya. Dan saudara yang terkasih, yang menarik, Paulus berbicara tentang dirinya, tetapi seolah-olah dia berbicara tentang orang lain. Kalau kita baca sampai di ayat yang kelima dan ayat yang keenam, di situ baru kita mengerti bahwa orang itu yang diangkat ke surga tingkat ketiga, yaitu Firdaus, tempat kediaman Allah, itu adalah Paulus sendiri. Saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa tujuan Paulus itu bukan untuk bermegah, bukan untuk menyombongkan diri, melainkan dia bersaksi untuk menyatakan tentang kebesaran Allah, tentang kemuliaan Allah yang dia terima sebagai anugerah. Bapak, Mama, kekasih Tuhan, dalam pemahaman Yahudi waktu itu, surga itu dipahami bertingkat. Surga yang pertama yaitu langit, tempat burung-burung terbang dan juga awan. Itu surga yang pertama. Surga yang kedua adalah ruang angkasa, tempat bintang dan planet. Dan surga yang ketiga yaitu Firdaus, tempat kediaman Allah. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih, ini artinya Paulus mengalami perjumpaan rohani yang sangat tinggi dan istimewa. Pengalaman yang bisa memberinya alasan kuat untuk bisa saja dia menyombongkan diri. Tetapi saudara, bagi Paulus, pengalaman rohani yang besar itu bukan untuk membuat kita bisa merasa lebih hebat, atau merasa lebih rohani, atau merasa lebih disayangi oleh Tuhan. Bukan itu, saudara. Tetapi untuk membuat kita semakin rendah hati dan kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang kita lihat dari kesaksian Paulus yang pertama. Lalu kesaksian dia yang kedua dalam bacaan ini, Bapak, Mama, Saudara, terlihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan rohani yang luar biasa itu, lalu kemudian Paulus juga mengalami kelemahan yang menyakitkan. Sesudah mengalami hidup atau hal rohani yang begitu tinggi, Paulus justru diizinkan Tuhan untuk mengalami penderitaan. Dan dalam bacaan ini dia menyebut duri dalam daging. Papa, Mama, duri itu terus menyakitinya. Paulus merasa terganggu, dia merasa lemah, dan dia tersiksa. Dan dikatakan dia sudah berdoa 3 kali supaya Tuhan mengangkat penderitaan itu. Karena Paulus itu dia juga manusia. Dia ingin sembuh, dia ingin kuat kembali. Tetapi saudara,
Tuhan tidak mengangkat duri itu. Sebaliknya Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Papa Mama kekasih Tuhan, seolah Tuhan berkata kepada Paulus, Paulus, aku tidak akan mengambil sakitmu sekarang, tetapi aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan menyertaimu. Dan saudara yang terkasih, Paulus belajar satu hal yang sangat besar, yaitu bahwa Tuhan itu paling nyata bekerja bukan pada saat kita kuat, tetapi Tuhan itu paling nyata bekerja saat saudara dan saya kita lemah dan kita bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara, biasa orang bilang orang yang kuat itulah yang dimana dia mengalami Tuhan. Tetapi justru kesaksian Paulus bilang, justru dalam kelemahannya disitulah nyata Tuhan bekerja. Bahkan kuasa Tuhan itu sempurna. Bapak Mama, saudara yang terkasih, dari kesaksian Paulus ini, pelajaran apa yang dapat kita tarik untuk hal yang penting bagi kehidupan hari ini? Saudara, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, Bapak Mama, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa sakit. Sekali lagi, Tuhan tidak menjanjikan hidup itu tanpa sakit, tetapi Dia menjanjikan hidup dengan penyertaannya. Papa Mama, saudara-saudara, mungkin hari ini ada yang sudah lama sakit, atau mengalami kelelahan karena merawat orang sakit. Ada yang mengalami duka karena kehilangan, atau ada yang sedang memikul beban yang sangat berat. Lalu kita bilang, saya sudah berdoa, kita sudah berdoa. Setiap hari kita berdoa, bahkan panggil orang-orang untuk berdoa bersama-sama. Kita sudah berharap, tetapi keadaan belum berubah. Saudara yang terkasih, jika itu yang kita alami hari ini, firman Tuhan hari ini tidak berkata bahwa Tuhan pasti segera menyembuhkan. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, aku menyertaimu dan kasih karuniamu cukup bagimu. Saudara, kadang Tuhan tidak mengubah keadaan, tetapi Tuhan menguatkan hati kita supaya kita sanggup untuk dapat menjalaninya. Itu hal pertama yang dapat kita pelajari. Hal yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, kelemahan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kalau kita mengalami lemah, itu bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Seringkali kita berpikir, kalau saya sakit terus, itu berarti Tuhan tidak peduli. Kalau hidup saya susah terus, berarti itu iman saya lemah atau iman saya kurang. Itu yang selalu ada dalam otak pikiran. Kira-kira bisa buat dosa apa, salah apa, kok kita bisa sakit begini? Bapak Mama, firman Tuhan hari ini mau meluruskan pikiran itu. Bayangkan saja Paulus yang begitu dekat dengan Tuhan pun, dia hidup dengan kelemahan. Dia sudah sampai pada surga tingkat yang ketiga, yaitu Firdaus, tempat kediamannya Allah. Tetapi toh juga Paulus mengalami kelemahan. Jadi Bapak Mama, saudara yang terkasih, sakit penyakit, kelelahan, air mata, itu bukan tanda bahwa kita gagal untuk percaya pada Tuhan.
itu bukan tanda bahwa kita gagal untuk beriman kepada Tuhan. Justru disitulah Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Kelemahan saudara-saudara, kelemahan saudara dan saya ini bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, di titik paling lemah itulah Tuhan sedang memamerkan kuasa-Nya yang paling kuat. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, di tengah kelemahan Tuhan mau kita tetap meninggikan Dia. Di tengah-tengah kelemahan saudara dan saya, Tuhan tetap mau agar kita meninggikan Dia. Tuhan ingin supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tetapi kasih karunia Tuhan. Saat kita lemah, kita belajar berkata, Tuhan, saya tidak sanggup tanpa Engkau. Itu yang Tuhan inginkan. Ketika mama, saudara-saudara dan saya dapat membangun ada dalam berbagai pergumulan penderitaan, yang Tuhan inginkan adalah kau mengatakan kita sudah sanggup Tuhan kalau tanpa Tuhan. Dan disitulah kuasa Tuhan nyata. Bapak saudara yang terkasih, Tuhan suka orang yang keras kepala, suka orang yang kepala batu. Sudah mengalami kelemahan tetapi dia tetap mengatakan, soalnya biar kemana-mana beta bisa, beta belum membutuhkan Tuhan. Nah itu yang bahaya. Tetapi saudara, melalui bacaan hari ini kita dapat merenungkan bahwa dalam kelemahan kita Tuhan membutuhkan untuk kita tetap mengakui Dia. Akuilah Dia dalam segala laku kita. Saudara, Paulus akhirnya dia bisa berkata dengan iman yang sederhana namun sangat mendalam. Paulus bilang, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Kuat bukan berarti bahwa tubuhnya sehat, tetapi karena Tuhan memegang hidupnya. Saudara yang terkasih, jika hari ini kita masih sakit, masih berduka, masih lelah, masih juga bergumul, janganlah berputus asa. Peganglah satu kalimat dari firman Tuhan hari ini. Kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Saudara, apa artinya kalimat kasih karuniamu cukup bagimu? Artinya, Tuhan memberikan kekuatan yang pas dengan beban yang kita pikul. Jika beban saudara hari ini beratnya 10 kg, maka Tuhan juga akan memberikan kekuatan 10 kg. Jika besok beban itu naik menjadi 100 kg, jangan takut. Kasih karunia Tuhan akan ikut naik menjadi 100 kg. Bukan besok, bukan nanti. Hari ini pun juga cukup. Mari Bapak Mama Saudara, kita belajar berjalan pelan-pelan bersama dengan Tuhan. Tidak perlu kita harus kuat sendiri. Tidak perlu untuk pura-pura sanggup. Karena justru Tuhan hadir dan menopang serta Dia setia. Bahkan itu dalam kelemahan-kelemahan kita. Dalam tiap kelemahan kita, kuasa Tuhan itu akan menjadi sempurna dan nyata. Dalam setiap kelemahan-kelemahan kita, disitulah kita dapat berjumpa dengan Tuhan dan bisa mengalami Tuhan, merasakan hadirat dan kuasa Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita.